Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Tidak terasa sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka dari penjajah. Sudah 75 tahun Indonesia berjuang untuk berjalan sebagai satu bangsa yang mandiri. Waktu yang cukup lama tentunya. Umur 75 tahun Indonesia tergolong belia, namun Indonesia telah mencatat cukup banyak prestasi di kancah dunia. Di samping itu, masih banyak persoalan-persoalan yang harus dibenahi. Itu adalah tugas kita sebagai penerus bangsa. Kebebasan seperti yang kita miliki saat ini tidaklah didapatkan dengan cuma-cuma. Namun semua sudah dibayar lunas dengan keringat dan darah oleh pahlawan-pahlawan kita. Maka dari itu, kita perlu berterima kasih kepada mereka yang telah gugur dalam perjuangan. Di antara sekian banyak daftar nama-nama besar pahlawan Indonesia, nama Soekarno merupakan satu yang terbesar. Jadi, Mimin akan mencoba untuk mengisahkan biografi singkat dari Bapak Presiden pertama kita, Bung Karno. Simak sampai habis ya! Soekarno terlahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo di Blitar, Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Ayahnya adalah orang Jawa keturunan dari Sultan Kediri, sementara ibunya adalah orang Bali keturunan bangsawan kasta Brahmana. Raja Singaraja terakhir adalah paman ibunya. Karena sering sakit-sakitan, yang menurut kepercayaan dikarenakan nama yang tidak cocok, ayahnya mengubah namanya menjadi Soekarno. Ayahnya adalah pecinta cerita klasik Hindu seperti Mahabharata. Ia memilih nama Karna yang merupakan pahlawan besar dalam kisah Mahabharata. Dalam bahasa Jawa, huruf A dibaca O, jadilah Karno. Di depan nama diberi kata Su yang berarti baik, jadilah Soekarno. Di kemudian hari, ia mengubah ejaan namanya menjadi Soekarno karena menganggap ejaan Soe itu syarat dengan Belanda. Suatu pagi sebelum matahari terbit, Soekarno mendapati ibunya sedang duduk di beranda rumahnya yang kecil. Ibunya menatap ke arah timur. Soekarno menghampiri. Sang ibu memeluknya dengan lembut dan berkata, "Engkau sedang memandangi fajar, nak. Ibu katakan kepadamu, kelak engkau akan menjadi orang yang mulia. Engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita. Karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing." Kita orang Jawa mempunyai suatu kepercayaan bahwa orang yang lahir di saat matahari terbit nasibnya telah ditakdirkan terlebih dahulu. Jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra dari sang fajar. Soekarno adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Soekarmini. Mereka tumbuh besar di tengah-tengah kemiskinan. Dalam buku biografi penyambung lidah rakyat Indonesia, Soekarno menceritakan betapa miskinnya keluarga beliau saat itu, tidak memiliki uang untuk menikmati masa kecilnya. Jangankan untuk beli sepatu, membeli petasan yang seharga 1 sen untuk merayakan lebaran pun ia tidak mampu. Beruntung Soekarno memiliki tetangga yang baik dan ramah, meski tidak kaya juga. Tak jarang mereka memberi bantuan makanan. Ketika berumur sekitar 4 atau 5 tahun, Soekarno dibawa oleh neneknya dan tinggal di Tulung Agung, tidak jauh dari Mojokerto. Kakek neneknya berdagang batik, tidak kaya juga, tapi setidaknya bisa memberi makan kepada Soekarno kecil. Soekarno tumbuh menjadi remaja yang dominan dalam pergaulan. Ia dijuluki si jago oleh teman-temannya. Ayahnya adalah seorang guru. Ketika mendapat tugas mengajar untuk sekolah di Mojokerto, ayahnya membawa Soekarno pindah ke Mojokerto dan menyekolahkannya di sekolah tempat ia mengajar, Erste Inland School. Kemudian pada 1911, Soekarno pindah ke Europese Leisure School atau ELS. Di sini Soekarno terpaksa harus mengulang 1 kelas karena dinilai kurang fasih bahasa Belanda. Walau memiliki masalah keuangan, namun ayahnya tetap berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putranya. Ia membayar seorang guru bahasa Belanda bernama Maria Paulina untuk memberikan kursus kepada Soekarno, 1 jam setiap hari.
Namun pelajaran bahasa Belanda terbaik justru didapat oleh Soekarno melalui Rika Melhuisen, seorang gadis Belanda. Ketika berumur 14 tahun, Soekarno jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada Rika. Tidak diketahui bagaimana kisah pertemuan mereka terjadi, dan tidak diketahui bagaimana cinta mereka tumbuh. Namun diketahui bahwa Rika adalah wanita pertama yang dicium oleh Soekarno. Hati yang muda ini dimabuk asmara, namun ada rasa ketakutan menyertainya. Soekarno takut orang tuanya tidak akan mengizinkan ia menjalin hubungan dengan gadis Belanda tersebut. Maka ia memutuskan untuk menyembunyikannya. Suatu hari ketika sedang berjalan naik sepeda dengan Rika, secara tidak sengaja mereka menubruk ayahnya di ujung gang. Soekarno langsung pucat ketakutan. Ayahnya tidak menunjukkan sikap marah pada saat itu. Namun Soekarno takut apa yang akan menyusul nanti sesampainya di rumah. Karena ia tahu betul ayahnya tidak suka dengan orang Belanda. Sesampai di rumah, ayahnya menghampiri Soekarno dan berkata, "Nak, jangan kau takut tentang perasaanku terhadap teman perempuanmu itu. Itu baik sekali. Hanya dengan jalan itu, engkau dapat memperbaiki bahasa Belandamu." Hubungan dengan Rika menemui jalan buntu ketika ayahnya mengatakan rencananya untuk mengirim Soekarno ke temannya yang bernama Hos Cokroaminoto di Surabaya untuk melanjutkan sekolah menengah atas di Hoger Burger School atau HBS. Cokroaminoto adalah tokoh politik penting. Ia adalah pendiri Sarekat Islam atau SI. Orang Belanda menjulukinya sebagai Raja Jawa yang tidak dinobatkan. Pada usia 15 tahun, selulusnya dari ELS, Soekarno pergi ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya di HBS dan tinggal di rumah Hos Cokroaminoto. Disinilah titik awal perjuangan Soekarno. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam seperti Muso, Darsono, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Jiwa nasionalisnya terpancar keluar di sini. Ia aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa. Soekarno juga menikahi Siti Utari, putri Cokroaminoto pada tahun 1921. Namun pernikahan itu bukan atas dasar cinta. Soekarno menikahi Utari yang saat itu berusia 16 tahun karena ingin menyenangi hati Cokroaminoto yang baru kehilangan istrinya. Atas permintaan dari keluarga Cokroaminoto, Soekarno menyetujui untuk menikah dengan harapan bisa menggambar sedikit senyuman pada bibir orang yang dihormati. Selama 2 tahun, Soekarno tidak sekalipun menyentuh Utari. Mereka bercerai pada tahun 1923 dan kemudian menikah dengan wanita yang lebih tua darinya, Inggit Garnasi. Lulus dari HBS pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan kuliah di Technische Hogeschool di Bandung, sebuah perguruan tinggi teknik pertama pada masa Hindia Belanda. Perguruan tinggi ini sekarang dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung atau ITB. Di sini, Soekarno tinggal bersama dengan Haji Sanusi yang merupakan anggota SI dan sahabat karib Cokroaminoto. Di Bandung, Soekarno berkenalan dengan seorang petani yang bernama Marhein. Dialog kecil antara mereka melahirkan sebuah pemikiran baru dalam kepala Soekarno. Marhein, seorang petani kecil, memiliki sebuah gubuk kecil dan sebidang tanah. Dengan alat-alat yang sedikit, membajak sawah milik sendiri dengan hasil yang sekedar cukup untuk dirinya dan keluarga. Sementara, bangsa kita yang puluhan juta jiwa dimelaratkan dan dihisap tenaganya oleh bangsa lain. Baginya, Marhein adalah gambaran citra asli orang Indonesia. Tukang gerobak, tukang sate, dan lain-lain yang bekerja untuk dirinya sendiri ia panggil dengan sebutan Marhein. Pemikiran itu dia namai dengan Marheinisme. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil dan lulus pada tahun 1926, mendapatkan gelar insinyur. Ia menjadi seorang arsitek dan mendirikan Biro Insinyur. Di tahun ini pula, Soekarno mendirikan Aljimin Studi Club atau ASC yang terinspirasi oleh Dr. Sutomo. Ini adalah kelompok studi yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Soekarno yang dari awal memang dikaruniai bakat pidato yang luar biasa, sehingga ia mendapat julukan Singa Podium. Ia berhasil membawa nama PNI ke permukaan dan tumbuh pesat.
Pemerintah kolonial Belanda menjadi sangat khawatir melihat kepopuleran Soekarno dan PNI. Pemikiran-pemikiran PNI yang menuntut merdeka dinilai membahayakan ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, Belanda menangkap ratusan aktivis PNI pada 29 Desember 1929. Mereka diadili di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Soekarno ditahan di penjara Bangkui yang kotor, bobrok, dan tua. Dalam pengadilan, Soekarno menolak untuk dibela secara hukum oleh pengacara. Ia ingin membela dirinya sendiri. Dalam pembelaannya yang dikenal sebagai Indonesia Menggugat, ia memaparkan penderitaan rakyat Indonesia akibat penghisapan selama 3,5 abad. Namun, ia malah dituduh melanggar pasal penyebar kebencian dan usaha untuk menggulingkan pemerintah Hindia Belanda. Ia pun dijatuhi hukuman paling berat, yaitu 4 tahun kurungan di penjara Sukamiskin. Di penjara Sukamiskin, Soekarno tidak diberi akses informasi, bahkan dipisahkan dari tahanan Indonesia lain. Karena ia dianggap sebagai tahanan yang mampu menghasut orang lain untuk melakukan pemberontakan. Hal ini memang sudah diperkirakan oleh Soekarno. Oleh karena itu, jauh sebelum masuk penjara, ia sudah membuat rencana untuk mendapatkan informasi jika ia diasingkan. Istrinya, Inggit, diperbolehkan membawa makanan untuknya 2 kali dalam seminggu. Penjaga akan memeriksa dengan teliti makanan yang dibawa olehnya sebelum diterima oleh Soekarno. Namun mereka tidak mengetahui bahwa telur yang dibawa oleh Inggit berisi informasi. Jika Inggit mengirim telur asin, maka itu berarti berita buruk. Namun Soekarno hanya bisa menduga-duga kabar buruk macam apa yang telah terjadi di luar sana. Seiring berjalan waktu, Soekarno dan Inggit menemukan cara yang lebih hebat lagi. Medianya tetap telur, namun telur tersebut telah ditusuk secara halus menggunakan jarum. 1 tusukan berarti semuanya baik-baik saja. 2 tusukan berarti seorang teman ditangkap. 3 tusukan berarti ada penyergapan besar-besaran terhadap para aktivis kemerdekaan. Selama di penjara, orang tua Soekarno tidak pernah menjenguk karena mereka tidak sanggup melihat keadaan putranya yang kurus dan hitam. Di dalam penjara ini, Soekarno justru berkembang. Ia juga mendalami Islam. Berkat Indonesia Menggugat, muncul banyak protes dari ahli hukum seluruh Eropa. Akhirnya, hukuman bagi Soekarno diubah menjadi 2 tahun saja. Ia dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada tahun 1932. Ini merupakan pecahan dari PNI. Namun, ia kembali ditangkap pada Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Dalam pengasingan ini, ia hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Lalu pada tahun 1938, ia diasingkan ke Bengkulu selama 4 tahun ke depan. Baru bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Jepang mengizinkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 silam. 23 Januari 1942, masyarakat Gorontalo untuk pertama kalinya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih di sebuah rumah. Hal ini tentu membuat rakyat senang. Kedatangan Jepang disambut baik karena dianggap telah membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Jepang juga membuat propaganda 3A yang berisi Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun perlahan dan pasti, kelakuan Jepang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Jepang melarang pengibaran sang merah putih dan lagu Indonesia Raya. Yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru dan yang boleh dinyanyikan hanya lagu Kimigayo. Masyarakat Indonesia mulai melihat sosok serigala di balik tebalnya bulu domba. Masyarakat kecewa dan mulai merubah pandangan terhadap Jepang. Untuk memperbaiki keadaan ini, Jepang merasa perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat antara lain Soekarno dan Muhammad Hatta. Makanya, Jepang membebaskan Soekarno dari pengasingan.
Tanggal 9 Juli 1942, Soekarno sudah berada di Jakarta bergabung dengan Muhammad Hatta. Awalnya, Jepang menganggap enteng sosok Soekarno. Setelah mempelajari sejarah Indonesia, Jepang baru menyadari betapa pentingnya sosok Soekarno ini. Mereka pun berencana untuk memanfaatkan Soekarno serta tokoh Indonesia lainnya seperti Muhammad Hatta dan lain-lain untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang ingin membuat ormas yang dapat menggerakkan rakyat. Maka, pada Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk ormas ini. Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk melakukan gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA yang dibentuk pada 16 April 1943. Tujuan Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali semua yang telah dihancurkan oleh Belanda. Pada November 1943, Soekarno dan Hatta mendapat undangan aneh dari Kaisar Hirohito. Ini dianggap aneh karena tidak seperti biasanya pemimpin negara jajahan Jepang diundang oleh Kaisar yang dianggap dewa oleh rakyat Jepang. Hal ini membuat teman-teman seperjuangan khawatir. Apalagi ada desas-desus yang mengatakan bahwa jika Kaisar Jepang tidak menyukai tamu undangannya, maka ia bisa diselesaikan dengan cara yang kejam seperti dilempar dari pesawat ke tengah lautan. Meskipun begitu, Soekarno dan Hatta tepat memenuhi undangan tersebut. Ternyata mereka disambut sebagai tamu terhormat dan menghabiskan 17 hari di Jepang. Tujuan undangan tersebut agar dua pemimpin Indonesia ini bersedia membantu Jepang yang sedang kewalahan menghadapi gempuran sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Saat bertemu dengan Kaisar Hirohito, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Soekarno dan Hatta disalami oleh Kaisar dan diberi medali penghargaan tertinggi. Hal ini tentu membuat para petinggi militer Jepang bingung. Bingung harus bagaimana memperlakukan Soekarno dan Hatta. Karena dengan penghargaan itu, Soekarno dan Hatta menjadi sama dengan keluarga bangsawan Jepang. Syukurlah, Soekarno dan Hatta bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Italia menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jerman semakin terpojok oleh Soviet, membuat Jepang semakin terdesak. Simpati bangsa Indonesia menjadi sangat berarti bagi Jepang untuk mendapatkan dukungan dalam perang. Jepang menawarkan kemerdekaan untuk Indonesia. Maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumaikichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Dari BPUPKI ini lahir Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara. Soekarno memanfaatkan BPUPKI untuk membangkitkan semangat nasionalisme akan pentingnya persatuan dan kesatuan serta keberanian berjuang dengan resiko apapun untuk menuju Indonesia merdeka. Soekarno bersama dengan tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jalan menuju kemerdekaan menjadi semakin dekat. Para pemuda Indonesia yang ingin segera mendengar proklamasi kemerdekaan menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno sudah menetapkan tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Penyusunan teks proklamasi ini berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari, disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Soekarno membacakan teks paling penting dalam sejarah Republik Indonesia ini. Kemudian, sang pusaka merah putih yang telah selesai dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Indonesia resmi merdeka. Catatan tambahan, Soekarno cerai dengan Inggit Garnasi pada tahun 1942 dan menikah dengan Fatmawati di tahun 1943.
Ibu Fatmawati adalah ibu negara Republik Indonesia pertama, juga merupakan ibu dari Presiden kelima Republik Indonesia, yakni Megawati Soekarno Putri. Sepanjang hidupnya, Soekarno memiliki 9 orang istri, namun kita tidak menitik beratkan itu dalam video ini. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengangkat Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama masa pemerintahannya, Presiden Soekarno menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan pelik, seperti G30 SPKI, polemik Super Semar, 7 kali percobaan pembunuhan, serta upaya pembunuhan karakter yang dilakukan oleh CIA dengan cara memproduksi film porno Soekarno. CIA mencari sosok yang mirip dengan Soekarno untuk bermain dalam film panas, namun tak ada yang mirip, karena wajah Soekarno hanya ada satu di dunia, dan itu milik Indonesia. Bukan CIA namanya kalau langsung menyerah, mereka membuat topeng wajah Soekarno dan dikirim ke Los Angeles. Bintang porno disuruh memakai topeng tersebut selama syuting. Namun, film dan foto-foto itu batal dipublikasikan karena setelah CIA pikir-pikir cara itu tidak akan mempan untuk menjatuhkan Soekarno. Di antara semua masalah di atas, G30 SPKI dan Super Semar menjadi yang paling pelik bagi Presiden Soekarno. Persoalan ini berujung pada penyerahan kekuasaan kepada Soeharto pada tanggal 20 Februari 1967. Atas perintah Soeharto, keluarga Soekarno diultimatum supaya angkat kaki dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum 17 Agustus 1967. Soekarno meninggalkan istana dengan hanya mengenakan kaos oblong dan celana piyama. Statusnya kini adalah tahanan Orde Baru. Awalnya ia ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis, Bogor. Lalu dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada 1969. Penahanan ini berefek buruk bagi kesehatan Soekarno. Sebelumnya diketahui bahwa ia menderita sakit ginjal dengan kondisi ginjal kanan sudah mati dan ginjal kiri hanya berfungsi 25%. Lalu ia juga mengidap penyakit jantung dan darah tinggi. Sejak ditahan, diagnosa baru muncul, yaitu rematik dan gejala katarak. Dalam kondisi seperti ini, ia masih terus menjalani interogasi soal keterlibatannya dalam G30 SPKI. Ia juga dikucilkan dari dunia luar, bahkan anak dan istrinya pun harus mendapatkan izin khusus untuk bertemu dengannya. Pada tahun 1966 yang lalu, Soekarno mendesak Ratnasari Dewi, istrinya yang orang Jepang itu, untuk kembali ke Jepang demi keamanannya. Tak lama kemudian, Dewi melahirkan putri buah cintanya dengan Soekarno. Soekarno begitu terpukul dengan penahanan ini. Berbeda dengan penjara Sukamiskin, kini ia sudah tua. Dan yang menahannya adalah bukan Belanda, melainkan bangsa sendiri. Akhirnya Soekarno mengalami depresi, sering duduk termenung, kadang berbicara sendiri, memorinya berubah, kesehatannya terus memburuk. Pada 11 Juni 1970, Soekarno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi tubuhnya memburuk. Di rumah sakit ini, ia dijenguk oleh 2 orang yang spesial. Yang pertama adalah Muhammad Hatta, dan yang kedua adalah Ratnasari Dewi yang membawa putri mereka yang berumur 3 tahun. Kartika Sari Dewi yang akrab disapa Karina. Antara sadar dan tak sadar, tangan Soekarno bergerak seakan-akan ingin menggapai putri kecilnya. Usai dijenguk Dewi dan Karina, kesadaran Soekarno hilang. Ia jatuh koma menjelang tengah malam. Keesokan harinya, tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno meninggal dunia. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Insinyur Soekarno.